Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian? Semoga hari ini kalian selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan semangat dalam belajarnya ya adik-adik. Baik, hari ini kita akan belajar bersama Pak Yusuf. Hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman dan pembelajaran 4. Baik, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi hari ini kita akan belajar lebih lanjut tentang gagasan pokok, gagasan pendukung, kemudian kita akan belajar kerjasama dalam keberagaman, dan terakhir kita akan belajar jenis-jenis segitiga. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran. Kita akan belajar pertama gagasan pokok dan gagasan pendukung. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok sering disebut juga dengan gagasan utama, ide pokok atau pokok pikiran. Terakhir, gagasan pendukung disebut juga gagasan penjelas. Kemudian, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pokok dapat dilihat pada kalimat utama. Kalimat utama biasanya terletak pada bagian awal atau bagian akhir. Lanjut, gagasan pendukung disebut juga gagasan penjelas, yang fungsinya menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pendukung atau penjelas umumnya dinyatakan oleh lebih dari satu kalimat. Selanjutnya, kita akan belajar ciri-ciri kalimat utama dan kalimat menjelas. Yang pertama, ciri-ciri kalimat utama bersifat lebih umum dari kalimat lainnya, biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Terakhir, dapat berdiri sendiri jika kalimat lain dihilangkan. Kemudian, ciri-ciri kalimat penjelas bersifat lebih khusus dari kalimat lainnya, biasanya berupa contoh, data, maupun pernyataan-pernyataan. Kemudian, satu paragraf terdiri atas beberapa kalimat. Selanjutnya, tidak dapat berdiri sendiri. Apabila kalimat lain dihilangkan, maka kalimat tersebut akan sulit dipahami maksudnya. Oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelumnya kita sudah pernah belajar ya adik-adik. Hari ini kita lebih belajar lagi agar lebih menguasai materi. Jadi yang pertama, bacalah teks dengan cermat dan seksama. Kemudian kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat menjelas pada setiap paragraf. Dan terakhir, tentukanlah gagasan pokok yang terletak pada kalimat utama dan gagasan pendukung yang terletak pada kalimat penjelas paragraf. Jadi seperti itu ya adik-adik, langkah-langkah kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Baik, selanjutnya Bapak punya bacaan untuk berlatih lebih lagi tentang yang pertama, kita akan menemukan kalimat utama dan kalimat penjelas dari bacaan ya adik-adik. Seperti itu bacaan Bapak. Jadi pada paragraf di atas telah ditemukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Gagasan pokok terletak pada kalimat utama, yaitu batik merupakan kain asli Indonesia. Jadi gagasan pokoknya itu ya terdapat di kalimat utama. Kalimat utamanya terdapat di awal paragraf. Sedangkan gagasan pendukung terletak pada kalimat-kalimat penjelasnya, yaitu yang pertama, cara membuat kain batik itu terdapat dari kalimat pendukung ke-1, tempat asal kain batik dari kalimat pendukung kedua, persebaran kain batik dari kalimat pendukung ketiga dan keempat. Jadi seperti itu ya, adik-adik, jika ingin mencari gagasan utama, kita terlebih dahulu mencari kalimat utamanya. Jika kita ingin mencari gagasan pendukung, kita cermati, kita cari kalimat penjelasnya. Seperti itu ya adik-adik, semoga bisa lebih menguasai lagi cara mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke, mari kita berlatih lebih lagi untuk menguasai materi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Bapak punya baca lagi. Dari bacaan ini, kita cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Jadi, berdasarkan bacaan Bapak, gagasan pokoknya terletak pada kalimat utama. Kalimat utamanya terdapat di awal paragraf, yaitu nasi pecel merupakan makanan khas dari daerah Madiun. Sehingga yang lain merupakan kalimat penjelas. Dari kalimat penjelas tersebut ditemukan gagasan pendukung.
Yang pertama, nasi pecel memiliki citra rasa gurih dan pedas. Itu merupakan gagasan mendukung yang pertama. Nasi pecel ini sudah terkenal di mana-mana, merupakan gagasan mendukung kedua. Kemudian ciri khasnya terdapat sambal kacang dan biasa dibungkus dengan daun pisang, biasanya dinamakan nasi pecel pincu. Itu merupakan gagasan mendukung yang terakhir. Jadi seperti itu ya adik-adik, gagasan pokok dan gagasan mendukung. Selanjutnya kita akan belajar bekerja sama dalam keberagaman. Apa sih kerjasama itu? Jadi, kerjasama merupakan bentuk atau usaha yang dilakukan dengan banyak orang atau bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Bekerja sama dalam keberagaman bukti kalau seseorang sudah tumbuh rasa sosial dan kepedulian terhadap lingkungan, tanpa melihat suku, ras, dan agama. Oke, selanjutnya kita akan belajar untuk bisa bekerja sama dalam keberagaman, ada yang perlu diperhatikan agar tercapai dengan baik. Antara lain, yang pertama kita harus menghargai sebuah perbedaan, kemudian menumbuhkan sikap toleransi terhadap sesama, terakhir memiliki tenggang rasa. Jadi, jika ingin melakukan kerjasama dengan seseorang, dengan orang lain, dengan teman, kita harus yang pertama menghargainya, menghargai sebuah perbedaan, kita harus bertoleransi dengan teman-teman yang lain, tidak boleh mengolok-olok, tidak boleh bertengkar, ya seperti itu ya adik-adik. Selanjutnya, adapun manfaat melakukan kerjasama sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan berat menjadi ringan. Kedua, tercipta hubungan yang akrab dan saling membutuhkan antar sesama. Ketiga, memperkuat hubungan kekeluargaan. Keempat, tercipta kerukunan. Dan terakhir, menghemat waktu. Oke, setelah kita belajar gagasan pokok dan gagasan mendukung, dan sebelumnya kita sudah belajar kerjasama dalam keberagaman, kita akan belajar bangun segitiga. Pengertian segitiga. Jadi segitiga adalah salah satu bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi. Setiap titik hubung antar sisi membentuk sudut, sehingga pada segitiga terdapat 3 sudut. Adapun untuk jumlah sudutnya yaitu 180 derajat. Kita akan belajar selanjutnya ciri-ciri segitiga. Segitiga merupakan salah satu dari bangun datar. Berikut ciri-ciri segitiga. Yang pertama, segitiga memiliki 3 buah sisi. Yang kedua, segitiga memiliki 3 buah sudut. Yang ketiga, jumlah ketiga sudut dalam segitiga besarnya 180 derajat. Jadi itu merupakan ciri-ciri utama dari bangun datar segitiga ya adik-adik. Selanjutnya kita akan belajar jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Yang pertama ada segitiga sama sisi. Ya, berikut gambarnya ya adik-adik seperti di gambar itu di PowerPoint. Jadi segitiga sama sisi bentuknya seperti itu. Apa sih segitiga sama sisi? Jadi segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya panjangnya sama. Pada segitiga ini ketiga sudutnya jumlahnya yaitu 60 derajat. Jadi ketiga sudut dari segitiga sama sisi ini memiliki sudut 60 derajat. Yang kedua, segitiga sama kaki. Gambarnya seperti itu ya adik-adik. Apa sih segitiga sama kaki? Jadi segitiga sama kaki adalah segitiga yang memiliki dua sisi yang sama panjang. Karena memiliki dua sisi sama panjang, maka segitiga sama kaki juga memiliki dua sudut yang sama besar. Kemudian ketiga, segitiga sembarang. Segitiga sembarang adalah segitiga yang ketiga sisinya tidak sama panjang atau berbeda. Seperti itu ya gambarnya jadi segitiga sembarang. Jadi jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya dibedakan menjadi 3. Terdapat yang pertama ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Oke, selanjutnya. Kemudian jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Yang pertama ada segitiga siku-siku, gambarnya seperti itu. Jadi segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya besarnya 90 derajat. Jadi apabila membentuk 90 derajat, itu merupakan segitiga siku-siku. Yang kedua ada segitiga tumpul. Segitiga tumpul ada segitiga yang salah satu sudutnya besarnya lebih dari 90 derajat. Seperti itu gambarnya adik-adik segitiga tumpul. Terakhir ada segitiga lancip. Segitiga lancip adalah segitiga yang ketika sudutnya lancip atau di bawah 90 derajat. Seperti itu ya gambarnya segitiga lancip. Oke, selanjutnya. Oke. Bapak punya kuis sedikit-sedikit ya adik-adik untuk terkait dengan segitiga. Mari kita bahas bersama-sama. Oke, seperti ini contoh soalnya. Hitunglah sudut yang belum diketahui. Jadi, sudut C sudah diketahui 45 derajat, sudut A juga sudah diketahui 45 derajat, dan sudut B belum diketahui. Bagaimana cara mencarinya? Jadi kan
Tadi kan sudah dijelaskan ciri-ciri dari segitiga, yaitu memiliki total seluruh sudutnya yaitu 180 derajat. Apabila dua sudutnya sudah diketahui, kita tinggal menguranginya. Bagaimana caranya? Seperti itu, seperti yang dituliskan di PowerPoint. Jadi 180 derajat, kita kurangi 45 ditambah 45, yaitu jadinya 180 derajat dikurangi 90 derajat, maka ketemu 90 derajat. Jadi sudut B ketemu 90 derajat. Seperti itu ya adik-adik, caranya gampang ya. Jadi totalnya sudut yang diketahui berapa, langsung kita kurangkan, kita jumlah, kita hitung dari total sudut 180 dikurangi dengan jumlah sudut yang diketahui. Seperti itu ya adik-adik. Oke, kita mulai kuis dan kita bahas bersama-sama. Nama segitiga pada gambar, yaitu apabila dijawab betul, maka akan keluar emot senang. Kalau sedih, jadi salah ya adik-adik. Jelas kalau seperti gambar ini merupakan segitiga sama kaki. Kita coba. Oke, betul jawaban kita. Jadi, gambar ini merupakan segitiga sama kaki. Mari kita bahas soal berikutnya. Oke, kemudian kalau berdasarkan gambar, tadi sudah dijelaskan cara menghitungnya. Jadi berdasarkan gambar, berapa sudut segitiga yang belum diketahui, kita dengan cara tadi total jumlah sudut 180 dikurangi dengan jumlah sudut yang diketahui. Jadi 40 ditambah 70 yaitu 110. Kemudian 180 dikurangi 110 yaitu 70 derajat. Mari kita coba lihat. Oke, betul. Jadi jawabannya seperti itu. Jadi seperti itu ya adik-adik, contoh soal, beberapa soal dari Bapak sedikit-sedikit, nanti berlatihnya dari soal evaluasi yang Bapak berikan di grup ya adik-adik. Jadi habis pembelajaran hari ini, Bapak punya soal evaluasi, silahkan kalian kerjakan seperti biasa, 15 soal di Google Form. Oke adik-adik. Siap, sudah selesai pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar banyak sekali. Yang pertama kita sudah belajar gagasan pokok, gagasan pendukung, kemudian sudah belajar apa itu kerjasama, kemudian bekerja sama dalam keberagaman, dan terakhir kita sudah belajar jenis-jenis segitiga. Oke adik-adik, sampailah kita di akhir pembelajaran. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian semua ya adik-adik. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa ya adik-adik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sekian dari pembelajaran Bapak Yusuf. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.